bertemu lagi dengan saya Ayu Aprilia. Di sini saya berada di Rumah Merah Heritage Lasem yang berada di Jalan Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1860. Dulunya bangunan ini digunakan sebagai pembuatan roti dan sarang burung. Sebelum Anda memasuki rumah tua ini, di depan juga sudah ada 2 patung penjaga pintu di kanan kirinya ya teman-teman. Terdapat juga lorong bawah tanah. Lorong bawah tanah ini untuk menghubungkan rumah utama dan rumah sarang burung. Konon ceritanya dulu digunakan sebagai tempat persembunyian jika ada mara bahaya. Ada 4 kamar utama di bangunan rumah tua ini. 2 kamar untuk sang pemilik dan 2 kamar belakang digunakan untuk sang anak. Dan di sebelah bangunan utama terdapat pavilion yang digunakan untuk tempat istirahat sang karyawan zaman dahulu. Dan jika ditengok di bagian belakang, ada juga sumur dan kamar mandi di belakang bangunan utama itu. Sebelum Anda memasuki rumah tua ini, di depan juga sudah ada 2 patung penjaga pintu di kanan kirinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita lihat satu persatu ruangan yang tadi saya sudah jelaskan sedikit ya teman-teman. Dan nanti saya akan menceritakan lebih detailnya lagi. Rumah Merah Heritage Lasem diperkirakan dibangun pada tahun 1860. Rumah ini dulunya sebagai tempat pembuatan roti dan juga tempat sarang burung. Dan di bagian depan juga sudah ada dewa pintu. Dewa pintu adalah sepasang orang dewa yang menjaga kiri dan kanan pintu. Biasanya terdapat di pintu utama kuil-kuil, pintu gerbang maupun pintu rumah. Dilukis sebagai 2 orang jenderal, lengkap dengan baju zirah dan senjata-senjata yang dipegang maupun yang disandang. Dengan tatapan mata yang terkesan galak, guna menghalu energi-energi buruk atau negatif. Dewa pintu bisa dilukis di pintu utama kuil, dibuat arca yang diletakkan di depan gerbang, maupun dilukis di atas kertas dan ditempel di pintu-pintu rumah. Dewa pintu yang paling umum dan terkenal mungkin adalah Jin Sokpo dan Uti Kiong. Konon setelah Li Sim membunuh kakak dan adiknya dalam kudeta di gerbang Kuan Wu, ia tidak bisa tidur dengan tenang karena terus dihantui oleh arwah kedua saudaranya yang menuntut balas padanya. Maka Li Sim memerintahkan Qin dan Yuqi untuk berjaga di depan pintu keamanan sepanjang hari. Namun karena keterbatasan tenaga, keduanya tidak bisa berjaga non-stop sepanjang hari. Sebagai gantinya, dibuatlah lukisan kedua jenderal itu dan ditempatkan di sisi kanan dan kiri pintu kamar sang kaisar. Tradisi ini masih dipraktekkan oleh orang Tionghoa. Hingga kini yang dipercaya dapat mencegah hal-hal buruk masuk ke dalam rumah. Dan sebelum memasuki rumah kuno ini, terdapat di atas pintu anak panah yang menuju ke 1 titik di tengah-tengah, tepatnya di atas pintu yang ada di bangunan Tiongkok kecil Heritage Lasem atau Rumah Merah. Kita bisa melihat sejenak ada ukiran yang menggambarkan ke 12 arah panah yang menuju ke 1 titik yang berada di tengah yang mempunyai arti Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan rahmat kepada 12 anak panah tersebut yang menggambarkan shio atau bulan. Selanjutnya kita masuk ke dalam
dan kita akan menemui sosok pasangan barongsai. Barongsai ini bisa Anda temui di bagian dalam tengah dari bangunan tua ini. Barongsai adalah tarian tradisional Cina dengan menggunakan sarung yang mempunyai singa. Tarian ini biasanya dimainkan secara bersama dengan tarian liong yang dikenal dengan istilah Nong Suu. Ada dua macam jenis macam tarian barongsai. Yang satu lebih dikenal sebagai singa utara yang penampilannya lebih natural sebab tanpa tanduk. Sedangkan singa selatan memiliki tanduk dan sisik, jadi mirip dengan binatang kilin. Dan selanjutnya kita beranjak ke dalam terowongan yang ada di rumah kuno ini. Dan sekarang kita akan memasuki ke dalam. Di dalam itu sangat gelap sekali ya teman-teman. Di dalam terowongan ini bisa menghubungkan rumah utama dan rumah sarang burung. Waktu lalu terowongan ini difungsikan sebagai jalan rahasia antar rumah dan difungsikan sebagai tempat bersembunyi jika terjadi mara bahaya dan untuk menyimpan barang-barang berharga agar tidak dicuri atau dirampas oleh penjajah pada waktu dahulu. Selanjutnya kita memasuki ruang utama dari rumah kuno ini. Ruang utama terdapat 4 kamar yang digunakan untuk tempat tidur. 2 kamar depan digunakan oleh sang pemilik. 2 kamar belakang digunakan oleh anak-anaknya. Dan ini dia denah kamar depan yang dulu digunakan untuk sang pemilik dan sekarang telah direnovasi sebagai tempat untuk menginap. Bagi Anda yang ingin bermalam di Lasem, bisa menginap di Rumah Merah. Menyediakan sejumlah 9 kamar. Menurut cerita dahulu, kamar tersebut dibagi beberapa bagian, yaitu yang berjumlah 4 kamar, yang merupakan kamar sang pemilik, dan yang di bagian luar berjumlah 6 kamar, yang dulu dipakai untuk penyimpanan kue. Dan di salah satu kamar bagian luarnya terdapat jalan bawah tanah yang dahulunya digunakan untuk bersembunyi jika ada mara bahaya. Bangunan terowongan ini terdapat di sisi kiri dari bangunan tua tersebut. Dan sekarang inilah renovasi kamar-kamar tersebut hingga saat ini. Dan sekarang kita beranjak ke samping bangunan utama ini ya. Di rumah-rumah pecinan dahulu, gaya bangunannya seperti ini. Pasti di setiap sisi samping ada beberapa ruang atau kamar-kamar. Di bangunan pavilion ini biasanya digunakan untuk tempat tidur para karyawannya. Dan kalian juga masih bisa mendengar sendiri suara-suara kicauan burung yang ada di sekeliling rumah tua ini ya teman-teman. Sangat asli sekali kalau bangunan ini memang dulunya sebagai sarang burung. Dan mari kita ke belakang rumah bangunan ini ya. Rumah bangunan ini rata-rata zaman dahulu memang kamar mandinya di luar berserta sumurnya. Dan yang paling bersejarah lagi, di Rumah Merah Heritage Lasem ini kita akan menemukan sebuah sumur yang sangat bersejarah sekali di bangunan tua ini. Dan kita
akan melihat tali pengikat sumur dan katrol pengambilan air ini masih asli dari tahun 1860. Sumur ini masih aktif dan masih digunakan sampai saat ini. Sumur ini berusia sama dengan bangunan tua ini. Meskipun umur sumur ini sudah tua, tapi airnya tidak pernah habis meskipun di musim kemarau pun juga masih tetap deras dan lancar. Dan ada yang bilang jika cuci muka menggunakan air ini, dengan pengambilannya menggunakan katrol atau ember, bisa menyebabkan wajah kita terlihat lebih muda lagi. Itu mitosnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan pantau terus channel kami supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa like dan subscribe. Dadah!